Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Hakim dari kelas DS 4601 dengan NIM 13052230027. Nah, di sini saya akan melakukan penjelasan sedikit tentang eh, eksplorasi cloud platform pada salah satu dari beberapa cloud platform yang ditawarkan. Nah, untuk eksplorasinya di sini terdapat 4. Saya memanfaatkan Google Cloud Platform untuk dilakukan eksplorasi. Terdapat beberapa poin yang harus dieksplorasi. Yang pertama, identitas dan akses pada platform, pengelolaan pemberian hak, pengelolaan service account pada IaaS, infrastruktur as a service, serta penyebab billing yang membekap pada cloud. Oke, di sini saya telah membuka Google Cloud Platform. Terdapat beberapa produk untuk eksplorasi yang pertama, yakni identitas dan akses pada platform. Untuk bagian tersebut terdapat pada fitur IAM dan admin, di mana IAM ini merupakan Identity Access Management. Kemudian saya bisa menuju ke bagian IAM, di mana di sini terdapat dengan akses, remove access, view by rules. Nah, untuk IAM di sini isinya ada banyak, ada PAM, Principal Access Boundary Organization, Identity and Organization, Policy Troubleshooter, Policy Analyzer, Organisasi Policy, and Service Account. Nah, untuk yang pertama, eh, identitas bisa berupa pengguna Google. Role-nya diberikan kepada identitas berisi seperangkat izin untuk sumber daya tertentu. Ada 3 jenis untuk role-nya. Mungkin bisa dicek di bagian ini. Role-nya ada owner, browser, editor, maupun viewer. Nah, kemudian untuk custom roles-nya, role yang didefinisikan sendiri untuk kebutuhan spesifik. Untuk yang kedua, pengelolaan pemberian hak, ini permission. Kita dapat menggunakan IAM role. Hindari penggunaan basic role seperti owner atau editor kecuali benar-benar diperlukan. Karena ini bisa dibilang owner dan editor itu merupakan sensitif. Tidak bisa sembarangan orang menggunakan role tersebut. Hanya beberapa orang tertentu. Nah, gunakan predefined role untuk memberikan izin yang sesuai dengan tugas tertentu. Kemudian melakukan audit izin secara berkala. Gunakan IAM Policy Troubleshooter untuk memeriksa akses pengguna. Policy Troubleshooter. Nah, ini untuk memberikan permission. Kemudian untuk poin yang ketiga, yakni pengelolaan service account pada IaaS atau Infrastructure as a Service. Service account di Google Cloud Platform ini identitas khusus yang digunakan oleh aplikasi atau virtual machine untuk mengakses sumber daya. Untuk langkah pengelolaan service account di IAM and admin ini terdapat service account. Nah, di sini kita dapat melakukan eh, melakukan buat service account untuk setiap aplikasi atau layanan yang membutuhkan akses. Kemudian pilih predefined role atau buat custom role yang sesuai, di mana rotasi kunci secara berkala. Gunakan kunci sementara short lived keys daripada hard coding kunci dalam akses. Untuk pembatasan aksesnya, gunakan tag dan aturan jaringan untuk membatasi akses. Kemudian tetapkan service account hanya pada instansi atau layanan yang membutuhkan. Nah, untuk yang keempat, penyebab billing yang membekak pada cloud. Ini terdapat pada fitur billing. Nah, terdapat pada fitur billing kalau kita ingin melakukan kontrol atau manage, bisa di bagian manage billing account dan segala macam.
Nah, penyebab billing yang membengkak itu eh, salah satunya seperti idle resource, VM instant disk atau IP address yang tidak digunakan tetapi tetap aktif, jadi em, udah tidak terpakai. Namun pada GCP masih terdapat bukan notif, terdapat indikasi bahwa aktif. Kemudian over provisioning di mana menggunakan VM dengan spesifikasi terlalu tinggi dibandingkan kebutuhan aplikasi. Jadi menggunakan billing pada GCP ini tidak sesuai dengan spesifikasi kebutuhannya. Kemudian penyimpanan data pada persistent disk yang terlalu besar, kemudian traffic data yang tinggi, transfer data antar zona atau region yang menghasilkan biaya tambahan, kemudian penggunaan API tanpa batas. Nah, di mana pembagian API ini seperti Vision AI atau Translate API tanpa memonitor batasan. Nah, kemudian misconfiguration, salah satu konfigurasi auto scaling atau menggunakan layanan tanpa memahami biayanya. Solusi untuk mengurangi pembengkakan billing ini kita dapat melakukan aktifkan cloud billing alert. Kemudian gunakan monitoring tools. Kemudian gunakan Google Cloud Monitoring untuk memantau resource usage and billing. Kemudian gunakan Compute Engine Resizing Recommendation untuk saran optimalisasi VM. Kemudian gunakan BigQuery Billing Export untuk menganalisis pola biaya. Mungkin bisa dieksplor di bagian produk apa aja yang ada di billing. Nah, ini bisa dilihat apa aja. Kurang lebihnya itu saja explore yang dapat saya sampaikan dengan memanfaatkan Google Cloud Platform ini. Apabila terdapat salah kata maupun perkataan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.